Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas perhitungan volume dengan menggunakan aplikasi Surpak. Ini merupakan tugas praktikum survei rekayasa minggu 11. Di video yang sebelumnya tuh cuma fokus membahas bagaimana mengkonversi atau mengekstrak data dari Demnas menjadi DTM, karena DTM ini menjadi salah satu bahan untuk melakukan perhitungan volume ini. Jadi sebelum melakukan perhitungan volume, pastikan kalian sudah memiliki data desain lengkung jalan yang telah dibuat pada minggu 6 dan juga data DTM atau kontur yang sebenarnya udah ada di minggu 7. Cuman karena minggu 7 masih Demnas, perlu diubah lagi menjadi DTM. Oke, pastikan dua file ini ada. Jadi tujuannya buat video ini bukan bermaksud menggurui atau lebih jago. Pasti banyak teman-teman yang udah lebih tahu daripada aku. Cuman ini videonya buat teman-teman yang bingung, karena nggak semua orang sekali baca modul itu langsung bisa. Kadang butuh visualisasi yang bisa membantu gitu. Jadi itulah tujuan videonya, biar buat teman-teman yang bingung aja. Oke, langsung aja. Pertama, nah di Surpak tuh tiap baru mulai selalu toolbar display and hide dengan edit dihidupin dulu. Nah, terus satu hal yang membantu dalam pekerjaan Surpak itu kalian ngeletakin suatu folder pekerjaan, terus ntar kalian klik kanan dan set as work directory. Itu menurutku sangat membantu. Terus di sini aku mulai dari awal banget nih. Ini adalah coret BM kelompokku. Jadi kita mau buat dulu lengkungnya. Ini radiusnya masing-masing orang beda. Tapi kalau arc distance menurutku di modul dikatakan untuk membuat perapatan jadi 1 meter. Jadi aku di sini buat 1. Ntar setiap titik di lengkung ini jaraknya 1 meter. Nah, itu banyak kan? Terus kita sambungin. Ini dan ini. Dan titik yang nggak guna dihapus saja. Terus kita habis selesai ini, kita klik create points multiple points by subdividing. 1. Begitu pula yang berikutnya. Nah, ini udah jadi lengkungnya. Jadi kalau di modul itu dia buat koridor dulu, baru multiple point. Jadi menurutku lebih baik kita multiple point dulu, baru buat koridor. Soalnya kalau setelah dibuat multiple point, kita buat koridor pun ntar titik-titik habis kita multiple point itu bakal ngikut. Kalau koridor kan kita ya bakal buat multiple point lagi. Ini udah selesai. Sebenarnya udah aku buat juga. Cuman nih kita pakai yang ini aja. Save layer. Jadi as jalan. Nah, ini desain lengkungnya udah jadi. Terus kita buat koridor dengan cara create road from center line. Kalau di modul itu dia bilang untuk membuat lebar jalan. Lebar jalan sebenarnya yang akan dibangun itu 8 meter. Jadi kiri kanannya itu 4 meter kiri dan 4 meter kanan. Sebenarnya gak harus 4 meter kiri 4 meter kanan, itu disesuaikan dengan kondisi jalan masing-masing. Jadi kita buat 4 meter dulu. Nah, ini kan kalau misalnya dibuat multiple point setelah road from center line, multiple pointnya
sebelum peraturan detail dia nih bakal ikut gitu titik-titiknya. Kalau sudah gini, klik yang delete segment, terus hapus saja segmen yang tengah. Nah, ini kan kehapus semua nih. Terus ini kita simpan sebagai layer baru. Misalnya koridor 4 meter. Apply. Nah, terus kita klik ini, yang pensil ini, terus perform match on all points of the current layer. Terus ini fill, terus pilih Z. Nah, jadi itu kita nentuin dulu tinggi rencana jalannya mau berapa. Kan udah aku bilang juga di video yang kemarin, topografi bumi kan berondak-ondak gitu, bergelombang, nggak mungkin datar. Nah, itu kan kita mau melakukan pekerjaan galian timbunan. Kita mau gali untuk tinggi jalan berapa, atau kita melakukan penimbunan untuk membuat jalan dengan tinggi berapa gitu. Jadi di sini kita nentuin tingginya, terserah. Kalau di modul itu 85. Cuman kalau aku ini terserah kalian sih angkanya berapa. Kalau aku 130, coba 140 aja. Nah, terus apply. Ntar semua titik di sini ketinggiannya sama, 140. Bisa dicek dengan pakai yang ini. Misalnya random aja, ini 140, 140, 140. Nah, kalau sudah, kita save lagi, jangan lupa. Terus as jalan yang tadi dibawa lagi, dan kita buat koridor satu lagi. Ini koridor gunanya sebagai garis batas pinggir untuk menentukan volume galian timbunan. Kalau di modul itu dia bilang lebar 12 meter atau 6 meter kiri, 6 meter kanan. Ini sekali lagi disesuaikan dengan kondisi jalan masing-masing berapa. Nah, caranya sama kayak tadi. Terus kita save. Oke, koridor jalan 6 meter sudah. Habis setelah itu kita masukkan DTM kita yang sudah dibuat kemarin. Nah, kalau diperhatikan DTM yang ini nih dengan, nah ini kebetulan aja nih DTM yang aku buat tuh udah pas berada di koridor jalan yang aku buat tuh pas berada di permukaannya si DTM. Ntar kalau kalian kerjain beneran dari awal itu, ntar bisa jadi koridor itu di sini di atas. Kalau kalian miring-miringin gini tuh terkelihatan ini koridornya di sini atau di bawah sini. Jadi itu nggak pas kayak gini, nggak pas di permukaannya. Kita harus ngebawa koridor ini ke permukaannya. Jadi kalau koridor 4 meter tuh kita atur tingginya, nentuin sendiri. Kalau koridor 6 meter enggak, kita ketinggiannya tuh kita bawa ke permukaan si TTM. Caranya, ini kita matiin dulu. Klik surface. Oh ya, ini sebagai layer yang aktif. Nah, kalau layer yang aktif tuh kalian tanda centang ini ya di mana. Terus klik drag segment over DTM. Salah. Nah, terus ini pilih nama DTM-nya, nama DTM kalian. Terus apply. Ntar kalau sudah, dia bakalan gini berada di permukaannya, dia permukaan DTM. Terus kita save lagi. Nah, tujuannya apa? Kita ngebawa DTM, koridor ini ke DTM. Ini kita mau buat DTM rencana.
Ini kita membuat DTM rencana. Itu maksudnya apa? Ntar kita lihat ya di sepanjang video ini. Kalau sudah gini, yang DTM-nya dimatiin aja. Terus kalian sudah punya kan koordinat kontur dari DTM yang ini? Kan sudah punya harusnya. Nah, ini adalah kontur dari DTM existing. Terus kita mau melakukan trim atau clip, pemotongan di DTM ini dengan menggunakan koridor 6 meter sebagai batas pinggir. Caranya gimana? Pastikan kalian aktif, layer aktifnya tuh di yang kontur, terus klik edit, trim, terus clip by selected segment, apply, terus pilih yang koridor jalan 6 meter ini. Nah, kalau kalian perhatiin, ntar kontur itu yang di dalam garis ini hilang. Nah, ini yang merupakan hasil klipnya. Jadi tujuannya apa tadi? Pertama, kita ngedrag koridor 6 meter ke DTM. Ini biar kita bisa motong kontur si DTM sesuai dengan jalannya. Kalau sudah gini, kita save lagi. Yang ini save layer konturnya, bukan koridor. Misalnya kontur clip, apply. Nah, jadi kalau kontur clip ini dibawa, ntar dia ada ngilang gitu loh. Terus kalian kontur clip ini kalian pilih, terus kalian tekan Ctrl Ctrl di keyboard, terus pilih yang koridor 4M. Nih, kontrol masih ditekan ya, di drag. Ini keadaan kontrol masih ditekan, dilepas dulu, baru kontrol dilepas. Nah, ini buat ngegabungin ini kedua, jadi gak ada layer baru muncul kan. Kalau misalnya gini biasa kan, nih beda nih layernya. Kalau sambil tekan kontrol tuh yang ngegabung. Nah, ini kalau dilihat, ini kan ada batas ping. Ini gunanya tadi koridor 6 meter tuh ini sebagai batas gitu loh. Sedangkan aslinya jalan yang kita buat tuh 8 meter lebarnya. Koridornya 4 meter. Terus kita tadi udah nentuin kan rencana jalan kita 140. Kalau misalnya kita lihat, ini kita klik. Rata-rata kontur yang di sini ini di bawah 140. Pasti kita akan melakukan pekerjaan penimbunan nih pasti. Kalau nggak percaya, kita miringin dikit. Nah, jalannya lebih tinggi gitu kan. Kalau nggak percaya, kita coba buat DTM ya. Caranya klik surface, terus create DTM from layer. Ini apply, perform recline test nggak usah. Terus apply. Nah, ini kan kelihatan kan ada pekerjaan penimbunan nih, udah kelihatan nih. Terus kita contouring dari DTM rencana ini, surface contouring, contour DTM. Oh ya, di save dulu, lupa. DTM rencana, surface contouring, kontur DTM file. DTM rencana 525. Oke, ini kontur 025 rencana. Play. Ini mana DTM? Ini kan udah ada pekerjaan penimbunan nih, ada peninggian nih. Kalau sudah ini, berarti kita udah tinggal ngitung volume. Caranya kalian klik surface, terus volumes, cut and fill between DTM. First DTM ini pilih DTM yang existing, DTM awal yang kalian punya. Second DTM itu kalian pilih DTM yang rencana tadi yang udah dipotong sama koridor 6 meter. Terus udah dibuat konturnya dengan koridor 4 meter.
open. Boundary string ini koridor 6 meter tadi yang kalian gunain sebagai batas. Koridor 6. Volume ini kan menyimpan di mana? Volume 140 misal. Kalau sudah ini tekan apply. Nah, ini ntar keluar hasil cut and fill. Nah, dari cut and fill tadi kan ini udah kelihatan sih sebenarnya. Mana? Ini tuh awalnya tuh kan gini. Salah kebalik. Awalnya tuh kan gini kan. Permukaan topografi sebenarnya di bumi itu gini, datar. Nah, kita mau buat jalan dengan ketinggian 140, kita tentuin, kita terserah 140, 100. Kebetulan kalau 140 itu ketinggiannya lebih tinggi daripada daerah sini. Jadi, dia bakal gini kan. Otomatis gak ada pekerjaan galian kan. Atau cut. Adanya pekerjaan timbunan. Berapa besar pekerjaan timbunan ya? Ini 7.108 meter kubik dengan luas area 1.549. Nah, itu. Jadi udah selesai. Oke, jadi intinya tuh di Surpak itu sama kayak kita ngitung volume manual kayak cara yang dulu kemarin itu. Volume galian timbunan sama dengan volume existing dikurangi volume rencana. Tapi kita perlu nentuin dulu volume existing dari DTM existing ini. Kita buat DTM existing, terus kita tentuin dulu DTM rencana atau volume rencana. Volume rencana yang dibangun itulah tujuan koridor 6 meter itu sebagai batas pinggir nih, batas pinggir pembangunan pekerjaan galian timbunan. Sedangkan aslinya jalan itu ini yang tengah ini cuma 8 meter cuma lebarnya, dibuat dari jalan koridor 4 meter. Jadi kegunaan masing-masing nih ya, as jalan itu gunanya kalian buat jadi koridor 4 meter sebagai jalan utama, terus kalian buat lagi koridor 6 meter itu sebagai batas melakukan pekerjaan galian timbunan. Oke, itu guna as jalan. Kalau DTM existing itu ntar digunakan pas perhitungan volume, juga digunakan untuk membuat DTM rencana dengan cara DTM existing tadi diklip dengan si koridor 6 meter. Terus dibuat DTM baru dari hasil klip tadi dengan koridor 4 meter digabung datanya. Dibuat DTM dan dibuat kontur. Oke, sekarang udah selesai. Mungkin sekian dulu videonya kali ini. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.